Harus diberikan jangkrik, ya jangkriknya itu ya, mohon maaf, kepalanya dihilangkan saja. Jadi berikan saja bagian perutnya saja. Ya, ini bertujuan agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku Sobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Isnen Septriadi. Beliau bertanya panjang lebar di situ, sangat komplit di situ. Nah, saya suka, berarti ini akan lebih mudah kita pahami. Otomatis kita pun akan bisa menganalisanya ya teman-teman ya, bahwa burung ini mengarah kemana, burung ini mempunyai masalah apa, dan apakah rawatannya sudah benar, jalurnya itu apakah sudah benar. Nah, untuk pertanyaan yang seperti ini yang paling saya suka. Di situ sangat detail sekali Omnya ya. Terima kasih ya Om sudah bertanya di situ komplit dari pagi pengumbunan sampai tutup prodong di sore hari. Oke. Jadi pertanyaannya seperti ini, jam 4 pagi sampai jam 7 itu diberikan pengembunan pagi ya. Nah, kemudian jam 6.45 pagi pemberian jangkrik 3 buah. Jam 7 mandi pagi, jam 7 sampai jam 16 diangin-anginkan plus siangnya jangan dirodong. Pemberian ulet bambu 2 biji. Jam 3 sore itu 2 biji lagi ulet bambunya. Kemudian pemberian jangkrik jam setengah 5 sore 3 biji. Kemudian jam 5 kurang seperempat mandi sore. Jam 5 sore bersihin sangkar. Jam 6 malam masuk baru dikerodong. Oke. Kemudian ada tambahan lagi, apakah bisa cabul sayap bisa sembuh total, dan settingan selanjutnya gimana Bang? Kemudian ada lagi, ini perawatan kita murai batu cabul sayap. Dengan perawatan ini murai batu kita sudah mendingan cabul sayapnya. Untuk kedepannya settingan murai batunya gimana Bang? Kalau murai batunya sudah tidak cabul sayap, apakah ada tambahan ataupun gimana Bang? Tolong dibantu Bang. Oke. Terima kasih untuk Om Isnen Septriadi. Beliau itu berkomentar di video, di murai batu ini baiknya di full cacing. Nah, ini kalau nggak salah ya, kalau saya lupa itu mungkin ini video diberikan untuk perawatan murai batu yang mengalami over emosi. Di situ terjadi peningkatan suhu tubuh di luar kebutuhan dia, di luar kemampuan dia. Jadi Omnya ini berkomentar itu sudah di video yang tepat gitu ya. Nah, kurang lebihnya saran saya di video itu ya seperti ini gitu loh ya. Cuman ada sedikit perubahan yang harusnya diberikan untuk Omnya ya. Ini terkhusus untuk yang pertama adalah jumlah extra foodingnya, kemudian jenisnya ya, jenis extra foodingnya, kemudian penempatan kandangnya. Nah, ini cuman dikoreksi sedikit ya Om ya. Ini semoga Om Isnen Septriadi ini menyimak dan segera dipraktekkan di rumah ya. Dan nanti setelah dipraktekkan sekiranya sudah 1-2 minggu, nah bisa berkomentar di situ. Apakah benar apa yang sudah saya katakan di video terdahulu tentang merawat murai batu, dia over emosi disertai ciak sayap. Nah, jadi teman-teman yang lain bisa mengkoreksi apakah yang sudah saya berikan penjelasannya itu sudah benar, jalurnya sudah benar. Gitu ya. Jadi untuk murai batu Omnya ini mengalami adalah dia itu over emosi. Dia memiliki suhu tubuh yang terlalu tinggi di atas kebutuhan tubuh dia ya. Dan untuk Omnya ini karena sudah paham gitu ya, berarti ini kan sudah paham jalurnya itu sudah benar ya.
Nah, di situ pagi itu diembunkan, betul. Nah, ini ya betul ya. Jadi pengembunan itu jam 4 sampai jam 7. Nah, ini kan menyesuaikan dengan munculnya sinar matahari. Di tempat teman-teman itu kan berbeda ya. Antara daerah satu dengan yang lain kan berbeda. Jadi ya wajar omnya memberikan pengembunan untuk jam 4 pagi sampai jam 7 pagi. Yang penting pengembunan itu selama belum muncul sinar matahari. Nah, situ ya. Kemudian untuk pemberian extra foodingnya itu 3 jangkrik. Nah, apakah sudah benar? Ya, ini bisa diganti Om ya. Bisa diganti dengan kroto. Nah, itu bisa. Kemudian bisa diganti dengan cacing. Ya Om ya. Nah, ini jumlahnya sedikit saja, jangan terlalu banyak ya. Kalau kroto ya mungkin setengah sendok teh ya. Kemudian kalau cacing ya maksimal 2 biji gitu ya, 2 ekor gitu ya. Nah, ternyata nggak suka, dianya nggak suka kroto dan nggak suka cacing Om. Nah, dia sukanya jangkrik Om dan ulet bambu Om. Oke. Ini paginya juga bisa diberikan atau diganti ya, jangkriknya itu diganti dengan ulet bambu. Bisa juga untuk pemberian, kalaupun harus diberikan jangkrik ya, jangkriknya itu ya, mohon maaf, kepalanya dihilangkan saja. Jadi berikan saja bagian perutnya saja. Ya, ini bertujuan agar ketika masuk dicerna oleh tubuh, di situ tidak ada peningkatan suhu tubuh yang signifikan. Nah, jadi biar suhunya itu landai ya, biar tidak terlalu ekstrim, biar tidak semakin tinggi. Ya, oke ya. Jadi disesuaikan dengan kesukaan dia. Ya. Jangan khawatir kalau burung muara batu dia harus diberikan jangkrik. Harus. Itu ilmu pasti. Wajib. Jangan. Ya, kita sesuaikan ya. Sesuaikan dengan apa yang dia butuhkan, dengan apa yang dia suka. Pokoknya bisa dipilih ya Om ya. Antara jangkrik kepalanya dihilangkan, ya tetap 3 lah ya. Ataupun ulet bambu, ataupun kroto, ataupun cacing. Nah, itu pilih mana yang suka. Ya. Kemudian setelah itu ya, setelah pemberian jangkrik langsung mandikan saja Om. Jadi mandi pagi. Itu ya. Nah, setelah dimandikan, nah itu bisa diangin-anginkan kisaran 15 sampai setengah jam. Ya. Kemudian untuk siangnya ini jangan dikerodong. Nah, ini untuk rawatan Omnya ini sudah benar. Jadi jangan dikerodong. Kemudian yang harus diperhatikan untuk penempatan kandangnya Om. Jangan di bawah seng, jangan di ruangan yang bersuhu tinggi. Kalau bisa ya, kalau bisa ini diberikan di kamar mandi. Nah, di situ kan adem ya. Nah, di situ akan mempercepat proses ini. Tujuan Omnya ini akan cepat sampai. Ya, otomatis nanti kalau dia itu sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan, tujuannya sudah dia itu terpenuhi ya, dia nggak akan cabul gitu loh ya Om. Nah, intinya ini penempatan kandang harus di ruangan yang sejuk, di bawah pohon ya. Yang penting jangan ada predator di situ, ada ular jangan. Nah, kemudian jam 9 pagi diberikan ulet bambu 2 ya. Saran saya ya Om ya, ini jangan dikasih lah ya, nggak perlu dikasih untuk jam 9 paginya ini, nggak usah ya. Nah, oke. Kemudian jam 3, nah ini diberikan 2 ekor ulet bambu. Ini boleh saja. Nah, tetapi jangan ada pemberian jangkrik ya Om ya. Ataupun kalau sorenya itu diberikan jangkrik ya,
jangan dikasih ulet bambu. Pokoknya ini kita minimkan untuk extra foodingnya biar cepat ketemu gitu ya. Nah, seperti pemberian extra fooding seperti paginya tadi gitu ya, sama plek gitu ya. Nah, setelah pemberian extra fooding, entah itu jangkrik, entah itu ulet bambu, tapi jangan semuanya dikasih. Pokoknya kalau jangkrik ya jangkrik saja, ulet bambu ya ulet bambu saja, cacing ya cacing saja, kroto ya kroto saja. Nah, untuk kroto, kalau bisa krotonya itu yang besar Om. Jadi yang telurnya itu loh, yang besar-besar itu ya maksimal 3 biji lah ya. Nah, itu juga mempunyai alasan. Di situ kroto yang besar itu memiliki kadar air yang lebih banyak ketimbang yang kecil. Ya, jadi itu memiliki alasan. Ya, tidak asal kenapa kita pilih kroto yang besar. Nah, itu kalau kita paham benar-benar di situ memiliki tujuan. Oke ya, dan setelah pemberian jangkrik ataupun pemberian extra fooding, nah kita berikan mandi langsung di situ. Ya. Kemudian tentunya untuk pemandian juga berkualitas, artinya dia itu mandinya di karamba. Nah, untuk tambahan ya, kalau bisa dan mau, air karambanya itu dikasih air es Om. Ya, air es ataupun es batu. Ya dicoba, kalau dia dikasih es batu, karambanya dikasih es batu kok dia mau nyemplung, ya berarti boleh itu diberikan. Agar semakin cepat tujuan kita itu ya. Kalau tidak mau ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah diberikan es batu atau air es. Ya, oke ya. Kemudian bersihin sangkar, kemudian malam baru dikerondong. Nah, oke. Kalau bisa Om ya, malamnya itu berikan pengablakan dulu kalau longgar ya, semuanya longgar di situ. Sehabis isya itu yang longgar biasanya habis isya ya. Nah, di situ kita ablak di situ 1 jam boleh, 2 jam boleh. Nah, di situ kan hawanya ataupun suhunya kan dingin ya Om ya, dan di situ bagus. Nah, di situ bagus gitu ya. Nah, setelah itu sekiranya jam 8 baru dikerondong. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ini perawatan kita cabul sayap. Dengan perawatan ini murai batu kita sudah mendingan cabul sayapnya. Untuk kedepannya settingan murai batunya gimana Bang? Kalau murai batunya sudah tidak cabul lagi, apakah ada tambahan ataupun gimana Bang? Tolong dibantu jawab Bang. Oke. Dan sekalian ya, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah bisa cabul sayap bisa sembuh total, dan settingan selanjutnya gimana Bang? Oke. Jadi untuk murai batu ini apakah bisa sembuh total? Ya tentunya bisa. Ketika dia itu mendapatkan apa yang dia butuhkan, ketika mendapatkan suhu tubuhnya itu normal kembali. Ya. Kemudian bagaimana settingannya? Ya. Settingan lombanya itu seperti apa? Berikan rawatan seperti harian. Dalam arti H-1 jangan ada penambahan ataupun pengurangan extra fooding ataupun rawatan mandi. Jangan ada tambahan jemur. Pokoknya ini jangan sampai dijemur. Itu untuk H-1. Untuk hari hanya pun berikan rawatan sesuai dengan harian. Jangan ada penambahan rawatan dan extra fooding. Jadi seperti biasa saja ya. Nah, untuk tambahannya ya, itu cuman dimandi ketika dia itu mau berangkat ke lapangan. Ya, mau berangkat ke lapangan jangan ada penambahan extra fooding, berikan saja mandi yang berkualitas. Ya, kemudian sampai di lapangan jangan ada penambahan lagi extra fooding. Pokoknya pure ini rawatan harian, cuman ditambahkan sebelum berangkat itu berikan mandi. Udah gitu aja. Nah, setelah itu kita lihat, cek cara kerjanya bagaimana.
apakah dia itu mungkin sudah tidak cabul lagi? Nah, setelah kita cek di situ, berarti kalau dia itu tidak cabul, berarti ini rawatan sudah benar. Dan tetapkan, konsistenkan rawatan tersebut ya sampai top perform. Ya, top perform dalam arti apa sih yang dibutuhkan juri itu ketika murai batu bekerja di tiang besi ya, dari durasi kerja awal, tengah, akhir, tutup, irama lagu. Di situ kita lihat bervariasi ya, ditampilkan dengan ngerol, tembak, roll, tembak, pukul ya. Kemudian volumenya juga keluar. Kemudian yang terakhir apa teman-teman? Sound-nya ada. Di situ fighternya ada, birainya ada, tenaganya ada. Nah, sudah komplit. Berarti itu sudah menunjukkan dia itu sudah top perform. Itulah puncak dari apa yang dicari juri. Seperti itu dari 4 poin ini. Ya. Nah, jadi itu ya untuk kesimpulannya, bahwa burung murai batu ketika mengalami over emosi, kelebihan suhu tubuh, di situ sudah saya sering bahas, di situ memang jalurnya seperti itu gitu ya. Dan dia tampilkan dengan tiak sayap. Tetapi jangan serta-merta tiak sayap teman-teman yang lain memvonis murai batunya di rumah ketika tiak sayap ya, berarti dia over emosi. Jangan ya teman-teman ya. Jadi ada yang harus kita teliti di situ, ada yang kita review dari rawatan kita ya, disinkronkan dengan apa yang sudah dia tunjukkan di tiang besi. Nah, oke ya. Jadi apa yang sudah saya sampaikan di situ untuk menurunkan emosi, menurunkan suhu tubuh, di situ kurang lebihnya sama dengan apa yang sudah dituliskan omnya di situ. Cuman kalau saya ya, mungkin saya sarankan di situ full cacing. Tetapi ini kan tergantung dari kesukaan burung murai batunya, tergantung dari wilayah teman-teman. Di situ extra fooding kroto tidak ada, ataupun tidak semuanya di situ ada kroto, tidak semuanya di situ ada cacing, tidak semuanya di situ ada ulet bambu. Jadi menyesuaikan daerah teman-teman, berbeda lah ya. Nah, di situ disesuaikan dengan kesukaan dia. Intinya kita berikan extra fooding yang minim, tetapi extra fooding tersebut yang mengandung banyak airnya. Cacing, kroto, kemudian jangkrik yang dibuang kepalanya. Nah, di situ adalah extra fooding yang banyak airnya. Di sini akan meredam suhu tubuh murai batu, kemudian ulet bambu juga gitu ya. Oke ya. Semoga omnya memahami, semoga omnya menyimak, dan semoga omnya nantinya bisa berkomentar di bawah video ini setelah diterapkan apa yang sudah saya jelaskan di awal sampai akhir. Oke. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup itu dulu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Kita akan baca terus semua komentar yang masuk. Kita akan analisa dan kita akan buatkan videonya agar lebih jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.